Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Baitul Salam, yang saya hormati para bapak dan ibu sekalian, jamaah salat zuhur, yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita aturkan kehadiran kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita kitab Tijanut Daruri tentang tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqi ta'ala kaunuhu qadiran. Selanjutnya sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kaunuhu qadiran, Allah dalam kuasa, keadaan Allah berkuasa. Wadidduhu kaunuhu ajizan, dan lawan daripada qadiran adalah kaunuhu ajizan, Allah dalam keadaan lemah, dan ini adalah mustahil. Wad dalilu ala dzalika dalilul qudrah, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kaunuhu qadiran adalah sifat al-qudrah, Allah berkuasa. Selanjutnya wajibu fi haqqi ta'ala kaunuhu muridan, Allah Subhanahu wa Ta'ala muridan, berkehendak, keadaan Allah berkehendak. Wadidduhu kaunuhu karihan, adapun lawan daripada kaunuhu muridan adalah kaunuhu karihan, Allah dalam keadaan terpaksa. Artinya ketika Allah berkehendak itu terpaksa Allah melakukan, dan itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wad dalilu ala dzalikal iradah, wad dalilu ala dzalika dalilul iradah, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kaunuhu muridan adalah adanya sifat iradah, Allah berkehendak. Tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah kita bahas pada sifat iradah sebelumnya. Wajibu fi haqqi ta'ala kaunuhu aliman, dan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kaunuhu aliman, kalau dalam keadaan mengerti, mengetahui atas segala sesuatu. Wadidduhu kaunuhu jahilan, dan lawan daripada kaunuhu aliman adalah kaunuhu jahilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bodoh, dan itu adalah mustahil bagi Allah. Wad dalilu ala dzalika dalilul ilmi, dan dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kaunuhu aliman adalah Allah dengan adanya sifat al-ilmu, Allah mengetahui. Wa yajibu fi haqqi ta'ala, dan sifat wajib bagi Allah selanjutnya adalah kaunuhu hayyan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan hidup. Wadidduhu kaunuhu mayyitan, dan lawan daripada kaunuhu hayyan adalah kaunuhu mayyitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mati, dan ini mustahil bagi Allah. Wad dalilu ala dzalika dalilul hayati, dan dalil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala kaunuhu hayyan adalah sifat al-haya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yajibu fi haqqi ta'ala kaunuhu sami'an basiran, dan sifat wajib bagi Allah selanjutnya adalah kaunuhu sami'an basiran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maha mendengar dan maha melihat, keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan mendengar. Wadidduhuma, lawan daripada kaunuhu sami'an basiran adalah kaunuhu asamma wa kaunuhu akma, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tuli dan dalam keadaan buta, dan ini adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wad dalilu ala dzalika dalilus sam'i wa dalilul basari, dan yang menunjukkan atas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat maha mendengar juga maha melihat, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Wa yajibu fi haqqi ta'ala kaunuhu mutakalliman, Allah Subhanahu wa Ta'ala kaunuhu mutakalliman, keadaan berbicara, berfirman. Wadidduhu kaunuhu abkama, dan lawan daripada mutakalliman adalah Allah bisu atau tidak berbicara, dan itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wad dalilu ala dzalika dalilul kalami, dan perkara yang menunjukkan itu adalah adanya sifat al-kalam atau berbicara, berfirman bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, sifat 20 bagi Allah satu persatu sudah kita bahas, sudah kita kupas.
Sebenarnya pada dasarnya, pada intinya adalah Allah Subhanahu wa taala sifatnya bukan hanya 20. Allah memiliki banyak sekali sifat-sifat mulia, sifat-sifat agung, tetapi tentu tidak dibahas semua dan tidak dalam jangkauan kita orang awam khususnya. Makanya para alim, para ulama membuat sifat 20. Mereka bersepakat bahwasanya dengan sifat 20 ini menjaga akidah kita agar kita tidak mensekutukan Allah, agar kita tidak syirik kepada Allah, agar kita tidak percaya kepada selain Allah. Mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis dan seterusnya. Di situ menjelaskan wujudnya Allah itu ada, tetapi tentunya tidak sama dengan wujud kita. Dan Allah Subhanahu wa taala qidam, terdahulu adanya Allah, tidak ada yang mendahului. Dan yang paling penting diantaranya adalah mukhalafatul hawadis. Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak memiliki tangan seperti kita, tidak punya mulut seperti kita. Walaupun terkadang kita mengucapkan segala urusan, segala jodoh, rezeki dan lain sebagainya itu ada di tangan Allah. Apakah kita tidak boleh mengucapkan kalimat tangan Allah? Boleh tentunya, selagi kita tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Tetapi untuk lebih aman bagi kita semua, ketika kita mengucapkan segala urusan ada pada kekuasaan Allah, itu lebih baik daripada kita menyebut yang sama dengan anggota tubuh yang ada dalam diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul hawadis. Itu sebabnya para ulama membentengi kita semua dengan sifat 20 agar kita tidak mensekutukan Allah. Itu sebabnya dari segi ibadah yang kita lakukan, ritual-ritual ibadah yang kita lakukan, ada beberapa yang memang banyak kebaikan daripada kemudaratan. Tetapi perlu kita sadar bahwa itu tidak ada yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tetapi dicontohkan oleh para sahabat, dan ternyata lebih banyak kebaikannya. Contoh, kita mengadakan acara mendoa, tahlilan dan lain sebagainya, dari mulai 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Kalau kita mau jujur, ini semua tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu bagaimana? Apakah kita boleh melakukannya? Boleh. Selagi yang kita lakukan tidak keluar daripada akidah Islam. Selagi yang kita keluar, yang kita lakukan adalah suatu kebaikan. Satu contoh, kita menghadiri orang yang baru saja meninggal dunia. Kita mendoa, kita datang ke sana, membaca surah Yasin, membaca surah Al-Quran dan lain-lainnya. Dan kita menghibur kepada sohibul musibah agar segala kesusahan diringankan dengan hadirnya kita, mempererat silaturahim kita. Kalau itu niatnya, insya Allah sedekah yang dikeluarkan oleh ahlul musibah itu akan menjadi pahala bagi almarhum ataupun almarhumah. Tetapi banyak di antara kita yang mempraktekkan ketika peringatan 3 hari, peringatan 7 hari, 40 hari dan seterusnya, masih ada yang menyediakan sesaji di depan rumah, menyalakan lampu di halaman rumah, dan masih ada yang membuat bubur merah, bubur kuning dan lain sebagainya. Ini yang dilarang di dalam Islam. Kita lakukan tahlilan, tidak ada masalah selagi memang itu tidak membebankan. Tetapi terkadang kita tetap ikut kepada adat istiadat kita, kebiasaan kita, entah dari suku Jawa dan manapun, tradisi kita itulah yang masih diteruskan bersama dengan tahlil dan lain sebagainya. Ini yang menyimpang, ini yang takutnya kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan, baca Quran saja, baca Yasin saja, masuk Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Selesai itu kita panjatkan doa kepada almarhumah, kita pulang. Jangan sampai setelah selesai harus 7 hari. Kalau tidak 7 hari, mayat akan begini dan seterusnya. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Mampu kita mengundang orang sampai 7 hari, mampu kita mengundang orang sampai 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Maka apa yang kita sediakan untuk orang yang kita undang, minuman, makanan, insya Allah akan menjadi sedekah bagi almarhumah. Tetapi ketika dimampukan, tidak mampu kita merayakan 40 hari. Akhirnya kita mengambil hutang sana, hutang sini. Kita adakan perayaan tersebut. Padahal itu tidak fardu. Kalau toh kita mau mengadakan, cukup mengundang 2, 3 atau 7 orang saja. Para alim, para ulama yang ada di sekitar kita. Ketika kita akan mengundang 100 orang, kita tidak mampu untuk memberikan sedekah kepada mereka. Cukup dengan 3 atau 7 orang saja lakukan.
maka insya Allah ini justru akan memudahkan bagi kita. Terkadang kita yang salah mengartikannya seolah-olah itu menjadi hal yang wajib bagi kita, padahal tidak diajarkan. Sedekah yang dipaksakan tidak dibenarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita pekan depan. Sifat 20 sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan sifat jais bagi Allah, dan kita lanjutkan juga dengan hak-haknya Rasul dan juga para malaikatnya Allah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.